Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang jurnal khusus. Minggu lalu kalian sudah pelajari pengertian jurnal khusus, perbedaan jurnal khusus, serta akun-akun yang akan dicatat ke dalam jurnal khusus. Hari ini kita akan mencoba bagaimana mencatat transaksi dan memilah-milah transaksi yang ada pada perusahaan dagang ke dalam masing-masing jurnal khusus. Sebagaimana kalian ketahui bahwa jurnal khusus merupakan buku harian atau daftar yang digunakan untuk mencatat transaksi yang sejenis dan sering terjadi secara kronologis. Jurnal khusus adanya pada perusahaan dagang, sementara perusahaan jasa tidak memanfaatkan jurnal khusus dalam pencatatan akuntansinya. Kemudian macam-macam jurnal khusus, kalian sudah ketahui bahwa kita mengenal 4 macam jurnal khusus, yaitu jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas. Namun demikian, selain dari jurnal khusus tersebut, perusahaan dagang juga mencatat transaksinya ke dalam jurnal umum yang disebut dengan memorial. Kalian cek kembali dalam catatan kalian masing-masing pengertian jurnal khusus, bahwa jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang ini ya, secara kredit. Situ perlu digarisbawahi bahwa intinya jurnal pembelian digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Jadi syarat-syarat pembayaran dicatat ke dalam jurnal pembelian ini adanya nanti. Ya, untuk pembelian secara tunai tidak dicatat ke dalam jurnal pembelian. Oke. Kemudian jurnal pengeluaran kas. Jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi yang menyebabkan kas perusahaan berkurang. Kas adalah uang tunai yang tersedia dalam perusahaan, ya. Jadi jurnal pengeluaran kas hanya untuk mencatat transaksi yang menyebabkan uang kas perusahaan berkurang. Kemudian jurnal penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Kalau pembelian tadi pembelian barang dagang secara kredit, sementara jurnal penjualan digunakan untuk mencatat penjualan barang dagang secara kredit. Kemudian jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat transaksi yang menyebabkan uang kas perusahaan bertambah. Jadi kita berikan penekanan bahwa untuk masing-masing jurnal ada kekhasan di situ. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat transaksi yang menyebabkan uang kas perusahaan bertambah. Sementara memorial atau jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi pada perusahaan dagang yang tidak bisa dicatat dalam jurnal khusus. Nah, sekarang macam-macam transaksinya Ibu tuliskan di sini. Kalian bisa catat sebagai ringkasan untuk transaksi-transaksi yang akan kita pilah-pilah ke dalam masing-masing jurnal khusus. Kita lihat jurnal pembelian digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang. Jadi isinya adalah transaksi-transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Pengeluaran kas di situ contohnya pembayaran utang, pembelian tunai, pembayaran beban-beban seperti listrik, telepon, air, beban iklan, beban gaji, dan segala macam beban yang dikeluarkan oleh perusahaan dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Kemudian jurnal penjualan hanya khusus mencatat semua penjualan barang dagang secara kredit. Sementara untuk jurnal penerimaan kas yang menyebabkan kas perusahaan bertambah itu seperti penerimaan setoran modal ketika perusahaan pertama kali membuka usaha dan menanamkan modalnya dicatat dalam penerimaan kas. Kemudian penjualan tunai, penerimaan piutang. Piutang adalah tagihan perusahaan yang ada pada pihak lain. Orang lain punya utang kepada perusahaan dan membayar,
itu disebut dengan penerimaan piutang. Kemudian penerimaan pinjaman, misalkan perusahaan melakukan pinjaman kepada pihak lain, bisa kepada bank atau non-bank. Kemudian penjualan lain-lain secara tunai, yang ini tidak mempunyai kekhususan. Misalkan menjual barang-barang bekas tidak terpakai, mesin-mesin tidak terpakai, itu juga dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Kemudian untuk jurnal umum atau disebut dengan memorial, contohnya adalah transaksi retur pembelian dan transaksi retur penjualan. Apa itu retur pembelian dan retur penjualan? Retur pembelian adalah penerimaan kembali, retur pembelian adalah pengembalian barang-barang yang telah dibeli karena cacat, rusak, atau tidak sesuai dengan pesanan. Sementara retur penjualan adalah penerimaan barang yang telah dijual karena cacat, rusak, atau tidak sesuai dengan pesanan. Jadi itu penjelasan yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan bagaimana kita memilah-milah transaksi ke dalam masing-masing jurnal umum. Ibu berikan contoh transaksinya di sini. Nah, perhatikan transaksi jurnal pengeluaran kas. Tanggal 1 ini dibayar per kas utang pada toko Sinar Bulan. Nah, kan ada kata-kata dibayar per kas, transaksi ini dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Kemudian yang tanggal 2, dibeli tunai barang dagang dari toko Hanjian. Nah, karena dibeli tunai, maka atas transaksi tanggal 2 ini dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Termasuk juga dibayar gaji pegawai. Masuk dalam jurnal pengeluaran kas. Itu contoh transaksinya. Contoh lainnya. Ini contohnya, dikirim kembali barang dagang pada toko Li Antung karena mutunya tidak sesuai dengan perjanjian. Dikirim kembali barang dagangan pada toko Li Antung, maka ini masuk pada memorial karena ada retur pembelian. Kemudian ini dibeli barang dagang pada toko Li Antung dengan syarat kredit. Ini masuk ke dalam jurnal pembelian. Ada kata-kata kredit dan seterusnya. Oke, berikut Ibu akan berikan contoh-contoh transaksi. Kalian tinggal memilah-milah, catat, misalkan jurnal pembelian tanggal 1, tanggal 5, tanggal 10 dan seterusnya. Jurnal penjualan tanggal berapa, dan jurnal-jurnal khusus yang lainnya sesuai dengan transaksi yang tersedia. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.